Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, surat Al-Baqarah ayat 40. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به. Selesai sudah kemarin pembahasan tentang Nabi Allah Adam alaihissalam ya, sebagian dari ayat ini. Sebetulnya nanti pun di dalam surat-surat yang lain itu ada lagi pengulasan Nabi Allah Adam itu. Tapi di sini sampai sini dulu. Kemudian di dalam ayat yang ke-40 ini akan menjelaskan tentang perihal beberapa perintah dan juga larangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Pertama, dalam Quran ini memberikan pembicaraan ya tentang masalah mukallafin, artinya beban, perintah secara umum. Baik mukmin ataupun kafirin, semuaan itu diperintah dari awal-awalan itu. Lalu di dalam fase yang kedua membicarakan tentang pembicaraan Adam dan juga mengkisahkan Adam beserta iblis. Dan di dalam fase yang ketiga ini pembicaraan menjurus kepada Bani Israel. Baik Bani Israel yang ada sejak dulu atau Bani Israel yang ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Perkara-perkara ini sebetulnya sampai ayat yang jauh ini mengenai Bani Israel itu. Dari mulai ayat sini sampai 100 berapa itu? Saya qulu sufaha itu Bani Israel semuaan tuh. Jadi memang di dalam suratul Baqarah ini lebih dominan. Bani Israel itu salah satu turunan yang memang sering disebut dalam Al-Quran itu. Sampai dalam Al-Quran itu Allah sebut Bani Israel itu 42 kali. Bani Israelnya doang. Belum Nabi Musanya. Nabi Musa itu sampai 129 kali malah. Nabi Isa juga begitu, 23 kali. Sementara penyebutan Islam di dalam Quran itu cuma 6. Bahkan penyebutan baginda Nabi pun cuma 4 kali. Ada apa ini gitu kan? Penyebutan yang lain banyak-banyak, sementara penyebutan baginda Nabi dengan Qurannya cuma 4 kali. Sebetulnya kata ulama ini menunjukkan betapa besarnya toleransi Islam terhadap agama yang lain. Sampai disebut-sebut agama yang lain itu karena memang toleransi Islam itu sudah dimulai dari situ. Nggak apa-apa dah disebutin agama banyak-banyak yang lain itu. Tapi yang jelas kan tujuannya sama, masuk karena Islam juga gitu. Ujung-ujungnya kan begitu. Nah ini dihitamkan Bani Israel pertama kali dalam Quran ini kan setelah perintahan lalu kemudian Nabi Adam alaihissalam, lalu tiba-tiba Bani Israel langsung gitu.
Kenapa langsung ke Bani Israel, tidak ke umat Nabi Nuh dulu gitu kan, beruntuyan gitu? Karena memang Bani Israel ini salah satu turunan yang memang banyak sekali menerima nikmat. Banyak menerima nikmat, sekaligus banyak juga kejelekannya, dan banyak juga siksaannya. Karena memang diborong semuaan gitu sama dia. Dan Bani Israel ini memang salah satu umat yang dijadikan contoh ya, untuk kita sampai saat ini tuh. Sampai saat ini contohnya Bani Israel. Nah, Bani Israel ini diberikan nikmat-nikmat oleh Allah tuh nyata gitu. Ketika masih di dunia bahkan. Salah satunya kan mereka diberikan naungan di padang tih, itu diberikan naungan khusus tuh. Di padang Sahara harusnya tandus panas gitu, ini enggak, teduh, karena mereka dikasih awan di atasnya tuh. Kan itu nikmat luar biasa tuh. Berapa lama tuh? 40 tahun. Kita kalau begitu dikasih begitu enak bener dah. Makanan diberikan manna wasalwa, itu kan makanan surga tuh. Turun langsung tinggal makan, mereka dikasih. Apalagi diselamatkan dari kejaran Fir'aun, kan itu juga nikmat-nikmat besar. 10 terutama kenikmatan yang mereka terima itu. Tapi semuaan itu tidak membuat mereka tunduk dengan aturan Allah. Bahkan kebanyakan yang diberikan nikmat oleh Allah kepada mereka itu justru mereka malah durhaka gitu. Makanya inilah pentingnya pembelajaran bagi kita. Makanya di dalam Al-Quran itu hampir besar antara 50%-an itu adalah kisah-kisah contoh. Kenapa dibanyakin seperti itu? Karena waja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Kata Allah, waja'alnaha, kami jadikan kisah-kisah seperti itu tuh nakalan, sebagai contoh. Lima bainaha wa bainah, lima ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin, bagi umat yang ketika itu atau umat-umat setelahnya, wa mau'izatan lil muttaqin, dan sekaligus memberi pelajaran kepada orang-orang yang muttaqin. Karena kalau diberikan contoh itu kan mudah ya. Kalau dikasih contoh itu biasanya mudah dicerna, lebih masuk gitu. Ya bapak misalkan ngasih tahu anak, jangan begitu kamu gini, kayak itu biasanya diam-diam aja itu, gitu-gitu aja. Tapi kalau dikasih tahu, kamu kalau kan begitu, nah liatin tetangga, kan gitu tuh, liatin tetangga tuh, kemarin juga di penjara tuh. Pasti anak gak mau tuh, karena ada contoh gitu. Nah itulah pentingnya adanya contoh itu. Nah di dalam ayat ini Allah menyebutkan kalimat Bani Israel dulu gitu, yang diberikan contoh dari Bani Israel ini. Israel ini dari mana sih sebetulnya? Ya sebagaimana kita tahu bahwa Israel ini kan dari bahasa Ibrani. Kalau diartikan Isra itu kan hamba, kalau Il itu Allah. Makanya kan malaikat itu Ijroil, Mikail, Asrofil, Jibril, Mikail, ujung-ujungnya Il gitu. Karena itu Allah, bahasa Ibrani itu Allah. Bahkan kalimat malaikat Jibril, Mikail, Israfil itu di dalam bahasanya itu maknanya itu sama gitu, hamba Allah semua. Nah ini disebutkan Bani Israel itu, Bani itu turunan, Isra itu berarti hamba, Il adalah Allah, berarti turunan hamba Allah. Kenapa disebutkan? Sebetulnya bagus penyebutan mereka ini. Ini untuk mengingatkan kepada nenek moyang mereka sebetulnya, bahwa nenek moyang mereka turunan Bani Israel itu sebetulnya orang soleh. Dari mana? Ya tentu dari Nabi Yakub sebetulnya. Nabi Yakub dari mana? Bin Ishak.
Ishak dari mana? Bin Ibrahim alaihissalam. Jadi kan ujung-ujungnya kan dari situ. Nabi Ibrahim punya putra dua, Nabi Ismail dengan Ishak. Kemudian Nabi Ismail turunan, tidak ada yang jadi nabi. Tapi ketika sekalinya muncul jadi nabi, luar biasa. Baginda Nabi Muhammad SAW itu adalah dari Bani Ismail. Tapi ketika dari Nabi Ishak punya turunan Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub ini punya putra 12. Ada Yahweh, ada Yehuda. Yahuda itu yang disebut dengan Yahuda, sekarang Yahudi gitu. Kemudian ada turunan Bunyamin, ada Yusuf di situ. 12 itu. Nah, dari 12 putra Nabi Yakub ini tersebar menjadi 12 suku. Makanya Bani Israel itu 12 suku. Ada 12 suku. Dari turunan inilah yang disebutkan Bani Israel itu. Kemudian ada yang disebut dengan Yahudi. Yahudi dari mana? Turunan dari Yahuda tadi itu. Yahuda itu turunannya disebut Yahudi. Nah, disebutkan Bani Israel itu supaya mereka ini diingatkan kepada nenek moyangnya bahwa nenek moyang mereka itu ahli ibadah. Sementara mereka sebagai turunannya kok jadi lain gitu. Jadi belok. Makanya selalu dikaitkan itu dengan Bani Israelnya. Supaya mereka sadar gitu maksudnya. Coba lihat dah. Kenikmatan apa lagi nih? Kita mulai. Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Israel, pakai ya nisbat. Ini berarti iya-nya ya pemanggilan sebagai ya nisbat, ya nida untuk penisbatan. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, ulkuru ni'mati, ingatlah oleh kalian nikmati akan nikmatku, allati an'amtu alaikum, yang mana nikmat yang aku berikan kepada kalian. Maksudnya ala abaikum. Ini kan ayat diturunkan kepada Bani Israel yang ada di zaman Nabi Muhammad kan. Makanya yang diturunkan dimaksud allati an'amtu alaikum itu adalah nenek moyang mereka. Karena nenek moyang mereka telah menerima nikmat itu. Sehingga mereka pun bisa bertemu dengan Nabi Muhammad itu lantaran nenek moyang itu. Wa aufu bi ahdi, dan tepatilah oleh kalian bi ahdi akan janji kepadaku. Ufi bi ahdikum, maka aku pun akan menepati janji kepada kalian. Wa iyaya farhabun, dan kepadakulah farhabun, kalian takut. Wa aminu, dan berimanlah kalian bima anzaltu, dengan apa yang aku turunkan, musaddiqan, yang membenarkan, halnya membenarkan, lima ma'akum, dengan apa yang ada di kalian, maksudnya kitab Taurat. Wala takunu, dan janganlah kalian awwala kafirin bih, orang pertama kali kafir bihi dengan Quran, dengan Nabi Muhammad bisa. Wala tashtaru, dan janganlah kalian menjual, ay tastabdilu, artinya menggantikan kalian, bi ayati, dengan ayat-ayatku, samanan qalila, ay audan yasira, dengan harga yang rendah, harga yang sedikit. Wa iyaya fattaqun, dan hanya kepadakulah kalian takut. Wala talbisu, dan janganlah kalian mencampur adukan, al-haqqa, yang hak, bil batili, dengan yang batil. Wa taqtumunal haqqa, ay wala taqtumul haqqa, dan jangan pula kalian menyembunyikan yang hak, wa antum ta'lamun, dan kalian mengetahuinya. Wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Wa atuz zakah, keluarkanlah zakat. Warka'u, ruku kalian, ma'ar raki'in, beserta orang-orang yang ruku. Udah cukup. Assalamualaikum. Nah, sekalimat sudah ya. Jadi itu sedikit informasi dari Bani Israel. Pertama diterjemahkan oleh Allah ini kepada mereka. Ulkuru, kata Allah, ingat.
Ingat-ingat oleh kalian, nikmati akan nikmatku, allati an'amtu alaikum, yang aku berikan kepada kalian. Itu berarti jumlah dari mausuf. Yang aku berikan nikmat itu kepada kalian, kata Allah. Yang mana nikmat-nikmat itu adalah salah satunya kan diselamatkannya mereka dari kejaran Firaun, terus dibelahnya lautan, kemudian mana lagi, wa tatlimul qamam, diberikan naungan dengan awan yang sungguh luar biasa, diberikan manna wa salwa, bahkan mereka diberikan kedudukan. Semua itu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah, betul-betul diterima oleh nenek moyang mereka tuh. Dan itu semua mereka rasakan itu. Harusnya Bani Israil itu bersyukur dengan adanya disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala, itu harusnya bersyukur mereka tuh. Karena mereka selalu diberikan keistimewaan. Harusnya ya. Bahkan Allah sebutkan kalimat Bani Israil pertama kali kan itu menunjukkan bahwa ini pun sebetulnya memberikan kesan kepada mereka itu. Bahkan kenapa ayat-ayat yang awal-awalan di Madinah itu diturunkan mengenai mereka juga kan? Jadi begitu datang baginda Nabi ke Madinah, ayat-ayat yang turun pertama kali itu mengenai Bani Israil tuh. Kenapa digitukan? Lantaran ketika baginda Nabi datang ke Madinah, yang lebih dominan penduduk Madinah itu adalah Yahudi. Sebetulnya kebanyakan Yahudi. Tapi begitu datang baginda Nabi ke Madinah ini, Nabi tidak ekstrim. Mereka walaupun tidak iman dengan Nabi, tetap aja mereka berdampingan kan, tidak diusir oleh Nabi. Nah, ini menunjukkan bahwa toleransi Islam itu sudah dimulai sebetulnya. Luar biasa toleransi Islam itu. Bahkan Nabi menganjurkan kepada orang muslimin yang ketika itu sudah ikut dengan Nabi, tidak boleh mengganggu mereka, tidak boleh membunuh mereka, mengusir mereka kan? Dilindungi bahkan oleh Nabi. Walaupun pada dasarnya ada juga nanti Yahudi yang dikisos oleh Nabi, bahkan Yahudi ada yang diusir, tapi nanti dalam ayatnya ke depan nanti. Nah, kata Allah, nikmatku, ingat-ingatlah kata Allah, karena engkau itu sampai bertemu dengan baginda Nabi itu lantaran kalian itu diberi nikmat. Wa aufu bi ahdi, penuhi janji kalian, kata Allah. Yang mana kalau seandainya dipenuhi janji kalian, ufi bi ahdikum, aku pun akan penuhi janji dengan kalian. Janji apa yang dimaksudkan? Janjinya itu ketika bertemu dengan Nabi Muhammad, mereka disuruh iman kepada Nabi Muhammad. Itu aja sebetulnya. Bahkan di dalam surat yang lain kan disebutkan, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Kata Allah, lam yakunil ladzina kafaru, tidak akan mungkin orang yang kafir itu munfakkina, mau mencopot, mau melepaskan agama mereka, hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai datang kepada mereka al bayyinah, bukti yang nyata. Yang mana buktinya itu? Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah, seorang utusan yang membacakan suhuf kepada mereka. Siapa maksudnya? Nabi Muhammad. Jadi mereka itu tidak akan mungkin mencopot agama mereka, keyakinan mereka, sampai datang keyakinan itu kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Berarti itu kan menunjukkan bahwa mereka itu menanti sebetulnya. Datangnya Nabi Muhammad itu menanti. Karena setiap nabi ketika mereka diberikan kitab dan hukum syariat itu tertera bahwa di dalam kitab itu Nabi Muhammad selalu disebut-sebut. Bahkan setiap para nabi itu selalu berwasiat bahwa nanti kalau ketemu dengan Nabi Muhammad, iman engkau dengan Nabi Muhammad itu.
Bahkan Nabi Isa sendiri kan yang terakhir dari Bani Israel tuh, Nabi Isa tuh. Dalam wasiatnya kan disebutkan, ya Bani Israel, kata Nabi Isa, inni Rasulullah, aku ini utusan Allah, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah, aku ini membenarkan dengan apa yang ada di tangan kalian daripada kitab Taurat. Karena Taurat sudah lebih dulu kan, Zabur sudah lebih dulu, baru Injil. Di dalam isi Taurat dan Zabur aku benarkan, itu benar kata Nabi Isa. Wa musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah. Dan kata Nabi Isa, wa musaddiqan lima baina yadayya wa minat Taurah. Terus wa musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan aku berikan kabar gembira kepada kalian, nanti ini kan Nabi Isa masih ada deh. Nanti akan datang setelah aku, min ba'di, setelah aku nih, ismuhu Ahmad, yang namanya adalah Ahmad. Titik, tidak pakai Sukandi. Kalau Ahmad Endang Sukandi kan lain. Yang namanya adalah Ahmad. Dan ini kan wasiat terakhir nih Nabi Isa nih. Jadi kalau ketemu nanti dengan Nabi Muhammad yang namanya itu Ahmad, iman kalian kepada mereka. Karena ini Nabi Ahmad itu sudah disebut-sebut oleh Nabi Isa alaihissalam. Makanya ketika ayat ini diturunkan, ini sebetulnya menagih janji Allah tuh, bahwa ketika nanti bertemu dengan Nabi Muhammad kalian harus iman. Tapi buktinya tidak. Padahal sebelum-sebelumnya itu mereka berseteru, tidak akan melepaskan agama mereka kecuali bertemu dulu dengan Nabi Muhammadnya. Sekarang sudah bertemu dengan Nabi Muhammad, buktinya jelas, ayat-ayatnya jelas, mukjizatnya juga ada, tapi mereka tidak mau iman. Itu padahal Nabi Isa sendiri sudah nyebutin tuh, wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum, kata Allah, tepati janji kalian dengan iman kepada Nabi Muhammad dan kami pun akan menepati janjiku. Itu termasuk kan ketika baginda Nabi belum diangkat jadi Nabi kan, sempat bertemu dengan Jibril itu pertama kali itu, sampai keringat dingin keluar kan Nabi itu. Kan dibawa ke Warokoh tuh, Warokoh bin Naufal. Warokoh bin Naufal itu tahu tuh apa yang terjadi kepada Nabi, sehingga kata Warokoh bin Naufal, hadan namus, ini ada Jibril. Kenapa beliau tahu? Bahwa beliau ini membaca kitabnya yang sudah dipegang oleh itu. Bahkan beliau meyakini bahwa ini Nabi Muhammad terakhir ini Nabi terakhir, kata beliau. Makanya dalam wasiatnya, andaikan aku ini masih muda, andaikan aku ini masih diberikan kesempatan bertemu dengan engkau, lalu engkau itu diusir oleh kaummu, aku akan bela habis-habisan. Kata Nabi Muhammad, aku akan diusir kah? Iya, engkau akan diusir oleh kaummu. Kenapa beliau tahu? Lantaran sudah dicatat, sifatan Nabi Muhammad sudah ada di dalam kitab Taurat itu. Sifatan-sifatan baginda Nabi di dalam Injil sudah ada. Makanya Allah nagih janji, wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum, kata Allah, tepati janjimu. Wa iyaya farhabun, dan hanya kepadakulah, kata Allah, farhabun, kalian harus takut. Ay khafuna fi tarkil wafa, artinya takutlah kalian meninggalkan untuk memenuhi janji. Karena janji adalah hutang. Hutang harus dibayar. Kalau nggak dibayar, ditagih. Kan gitu. Ditagih. Makanya jangan janji-janji ya. Tuh, jangan banyak janji hidup tuh. Kalau nggak bisa nepati, kalau ditepati nggak masalah. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Wa aminu, kata Allah, dan imanlah kalian, bima anzaltu, dengan apa yang aku turunkan.
dari Quran maksudnya. Bani Israel disuruh beriman kepada Quran. Kenapa? Karena Al-Quran ini musaddiqan lima ma'akum, membenarkan dengan apa yang ada di kalian. Sama halnya ucapan Nabi Isa tadi kan. Kata Nabi Isa, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah, kan gitu. Aku membenarkan dengan apa yang ada di tangan kalian daripada kitab Taurat. Dan Allah pun juga begitu. Quran pun juga begitu. Musaddiqan lima ma'akum, kata Allah. Yang aku turunkan yaitu Al-Quran itu musaddiqan lima ma'akum, membenarkan dengan apa yang ada di kalian. Maksudnya kitab Taurat. Karena persamaan di dalam kitab Taurat itu sama-sama ketauhidannya, kenubuwahannya, kenabiannya itu sama sebetulnya. Di dalam kitab Taurat itu yang beda itu hanya hukum syariatnya. Kalau inti daripada apa yang disuruh di dalam kitab Tauratnya itu sama sebetulnya, menyuruh-nyuruh tauhid sebetulnya. Cuman syariatnya aja yang beda. Kita disuruh sholat kita kan 5 kali dalam sehari. Kalau mereka enggak. Kita disuruh puasa, mereka pun sama disuruh puasa, tapi puasa kita beda dengan mereka kan gitu. Kita Ramadan saja, kalau mereka enggak. Ada yang 1 hari puasa, sehari enggak, puasa sehari gitu kan. Itu kan Bani Israel. Nah, Quran itu akur sebetulnya di dalam perkara itu. Ada kesamaan gitu. Jadi iman harusnya kepada Al-Quran, kata Allah. Wala takunu awwala kafirin bih. Jangan menjadi orang yang pertama kali kafir dengan Quran. Padahal mereka ini ahli kitab. Artinya mereka kan sudah baca kitab nih. Sudah tahu kitab Taurat, sudah dibaca kitab Injilnya. Berarti apa yang ada di dalam Taurat dan Injil itu harusnya membuat mereka iman dengan Nabi Muhammad. Karena di dalam kedua kitab itu disebut-sebut sifatan-sifatan Nabi Muhammad SAW. Karena kalau seandainya mereka itu menjadi orang yang kafir paling dulu, Allah sebut ini, li'anna khalfakum tabi'an lakum, karena di belakangmu akan turut kepada kalian. Sebab kalau seandainya mereka turut dengan kalian, fa ismukum lakum, berarti dosanya mereka pun untuk kalian juga. Itu maksudnya. Bani Israel tidak diperkenankan kafir terhadap Al-Quran paling dulu. Sebab nanti kalau mereka itu ingkar dengan Al-Quran, turunannya pun akan ingkar dengan Quran. Sementara kalau orang itu sudah awalan durhaka, maka turunan jadi durhaka, maka durhakanya turunan akan mengakibatkan dosanya untuk mereka. Kan ada bahasa dalam hadis itu, man sanna sayyi'atan fa alaihi wizruha, itu kan, wa wizru man amilaha ila yaumil qiyamah. Siapa orang yang melakukan perbuatan jelek lalu kemudian diikuti oleh orang-orang yang lainnya mengikuti perbuatan jelek, maka pengikutan orang yang ikutin perbuatan jelek, dosanya akan kebagian kepada orang yang pertama menjelekkan itu kelakuan. Sampai kapan? Ila yaumil qiyamah, sampai yaumil qiyamah. Kita berperilaku jelek, lalu kejelekan kita ada yang ngikutin. Aduh, sama nih, ngikutinnya sama betul. Kejelekannya dia, dosanya kebagian. Lalu di belakangnya lagi ada lagi yang ngikutin kita itu kejelekannya, maka kejelekannya itu akan kebagian kepada orang ini berikut dengan kitanya. Lalu di belakangnya ada lagi yang jelek sama lagi, ngikutin lagi, maka kejelekannya akan kebagian. Terus aja MLM, multi level marketing. Maka inilah yang tidak diperkenankan itu. Berarti sebaliknya juga, kalau kita berbuat kebaikan lalu di belakang kita ada yang ikutin kebaikan kita, maka kita pun kebagian.
Lalu ada orang lagi yang ngikutin kebaikan orang yang ngikutin kita, maka dia pun kebagian kebaikan itu, kita juga kebaikan-kebaikan itu. Terus aja ngikutin tuh. Ini bagusnya. Makanya jaga perilaku tuh. Jangan sampai ada perilaku yang nyeleneh, yang ujung-ujungnya orang lain ngikutin kita. Karena kalau ngikutin yang baik-baik, alhamdulillah. Ini ngikutin yang jelek-jelek nih. Itu. Apalagi betul-betul kejelekannya itu ditransferkan gitu. Diajarin gitu kejelekannya. Wah, ini bahaya betul. Diajarkan betul-betul. Nah, makanya Bani Israel itu disuruh oleh Allah jangan menjadi orang yang kafir duluan. Sebab kalau kafir duluan dia, nanti mereka itu diikutin tuh. Sebab Bani Israel itu solid Bani Israel itu. Kalau nenek moyangnya itu berperilaku begitu, ya begitu aja turunannya pun. Makanya mereka ini kenapa tidak mau iman kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sementara mereka sebetulnya sudah baca itu kitabnya. Karena mereka ngikutin nenek moyang itu. Karena nenek moyang itu sudah menyimpang jauh daripada aturan agama, maka ketika Bani Israel bertemu dengan Nabi Muhammad pun nyimpang pula. Karena ngikutin nenek moyang itu. Makanya dibentur oleh Allah nenek moyangnya itu. Nenek moyangnya yang sesat-sesat itu. Jadi jangan sampai begitu. Nah, tapi ternyata kan banyak juga yang tidak iman. Sampai sekarang tuh. Bahkan Bani Israel itu merasa manusia paling hebat kan. Pemimpin-pemimpin sehebat apapun di luar Bani Israel dianggapnya remeh sama mereka. Yang paling hebat itu turunan dari Bani Israel aja. Menganggap manusia yang lain itu dianggapnya bukan manusia kalau mereka tuh. Coba. Bahkan kata Allah, wala tashtaru bi ayati samanan qarida. Ayat tastabdilu. Walau tashtaru itu asalnya menjual, kita menjual. Tapi yang dimaksudkan itu adalah mengganti. Jangan kalian menggantikan bi ayati dengan ayat-ayatku allati fi kitabikum min ni'mati Muhammadin, yang ada di kitab kalian daripada sifatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Samanan qalila, dengan harga yang remeh, dengan harga yang sedikit, dengan harga yang murah. Wa iya ya fattaqun, takutlah kalian, kata Allah. Kenapa mereka itu dibilang oleh Allah Subhanahu wa taala sampai wala tashtaru bi ayati? Karena mereka itu tidak mau mengakuinya keberadaan Nabi Muhammad lantaran pertama takut kehilangan jabatan. Kenapa? Lantaran karena mereka itu ketika di Madinah itu sudah banyak yang jadi tokoh. Ada yang jadi sekjen, ada yang jadi DPD, itu, ada yang jadi ketua DPC. Pokoknya mereka ini sudah bersekokol solid tuh, luar biasa. Sementara kalau datang Nabi Muhammad lalu iman ke Nabi Muhammad, itu semua buyar karena harus ngikutin Nabi Muhammad. Nah mereka itu nggak mau. Makanya kata Allah jangan menukar ayat itu dengan harga yang murah. Maksudnya itu tidak diperkenankan mereka menyembunyikan sifatan Nabi Muhammad sementara mereka sudah tahu. Sudah tahu mereka itu. Jadi riasah ini memang dari dulu ya. Kepangkatan itu betul-betul jadi hamba bagi Bani Israel. Terutama ujung-ujungnya kan takut kehilangan harta mereka tuh. Karena kalau bertemu dengan Nabi Muhammad harus mau tidak mau berjuang dengan Nabi Muhammad. Bahkan harta yang ada pun harus diberikan kepada Nabi Muhammad untuk perjuangan Islam. Mereka tahu tuh. Walaupun sebagian kecil memang ada juga Bani Israel yang menerima akan keislaman itu. Seperti Salman Al-Farisi kan, Abdullah apa itu semua Bani Israel itu asalnya. Tapi mereka menerima akan keislaman.
Jadi takut jabatan ya, takut kedudukan gitu, takut hilang dengan apa yang sudah didapat dari nenek moyangnya, itu takut hilang. Bahkan kata Allah, wala talbisul haqqa bil batil. Talbisu itu asalnya memakai, sebetulnya labisa itu mengakai, tapi yang dimaksudkan itu takhallatu, artinya mencampur adukan. Jangan kalian mencampur aduk al-haqqa, yang hak, alladzi anzala alaikum, yang mana yang hak itu yang telah diturunkan kepada kalian, kata Allah, bil batil, dengan sesuatu yang batil, yang diada-adain. Jangan yang benar dicampur aduk dengan yang tidak benar. Jangan mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Sudah tahu tapi dicampur dengan ketidaktahuan, atau barangkali sudah tahu tapi disembunyikan. Jangan begitu, kata Allah. Bahkan wa taktumul haqqa, ay wala taktumul haqqa, tidak boleh kalian menyembunyikan yang hak, tidak boleh menyembunyikan sifatan Nabi Muhammad. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui, betul-betul kalian mengetahui akan hak itu, tapi disembunyikan oleh mereka. Bahkan nanti di dalam ayat yang ke depannya itu ada yang menyebutkan sifatan Nabi Muhammad itu betul-betul disembunyikan oleh mereka. Salah satunya sifatan Nabi Muhammad itu diantaranya bahwa Nabi Muhammad itu kulitnya itu agak kemerah-merahan. Disebutkan oleh mereka itu kulit kayak mereka gitu, kemerah-merahan. Padahal kulit Nabi Muhammad tidak begitu, putih. Terus rambutnya disebutin oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab mereka itu, rambut Nabi Muhammad itu lurus, padahal aslinya gimbal, bergelombang. Jadi disesuaikan dengan keinginan mereka. Bahkan mata Nabi Muhammad itu mata yang paling indah, hitam di tengahnya. Lalu mereka bilang biru. Itu diganti itu. Sifatan-sifatan itu diganti oleh mereka. Dan itu kan menyembunyikan yang benar tuh. Menyembunyikan yang fakta, ya betulan. Karena mereka tidak mau mengakui keberadaan baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa sih ngotot betul itu? Karena mereka itu menginginkan Nabi akhir zaman itu sebetulnya pengen dari Bani Israel. Itu aja sebetulnya. Yang diinginkan oleh mereka itu keturunan Bani Israel inilah yang menjadi Nabi akhir itu. Tapi ternyata Allah berkehendak lain, yang turunan Nabi akhir itu adalah dari Bani Ismail. Jadi mereka itu nggak maunya di situ sebetulnya. Ngotot gitu, ngotot. Wala taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan menyembunyikan yang hak wa antum ta'lamun, sementara kalian mengetahui. Wa aqimus shalah, dirikan salat kata Allah. Wa atuz zakah, dan keluarkan zakat. Warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Kalau di Bani Israel ada salat kah gitu? Ada zakat kah? Sebetulnya ini kan untuk syariat kita, syariatnya Bani kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Tapi kenapa disuruh sholat, disuruh zakat? Maksudnya itu supaya mereka iman kepada Nabi Muhammad. Nanti kalau sudah iman kepada Nabi Muhammad, laksanain sholat, laksanain ruku dengan para sahabat yang ruku-ruku gitu. Jadi mereka kalau sudah mau mengakui, sholat nanti dengan Nabi Muhammad, dengan para sahabat. Kalau syariat mereka kan tidak seperti ini. Bukan berarti mereka sudah punya menerima sholat. Jadi ini isyarat tasliyatul kulli wa asarul ruku. Disebutnya ruku gitu. Tapi itu sebagian juznya dari sholat. Sebetulnya disuruhnya sholat, maksudnya gitu. Disuruh sholat. Itu berarti seolah-olah Allah tuh menyebutkan shallus sholata dzatar ruku'i fi jama'atin. Kalian sholatlah yang ada rukunya gitu di dalamnya. Karena sholat mereka kan nggak seperti kita, nggak ada rukunya. Jadi sholatlah kalian yang ada rukunya. Kalau ada rukunya berarti itu syariatnya Nabi Muhammad. Secara tidak langsung mereka tuh iman kepada Nabi Muhammad, lalu nanti sholat dengan Nabi Muhammad, dengan para sahabat gitu. Ya Allah. Jadi hasilnya itu annal alima in kana kafiran fa huwa mu'adzabun min kibali ibadatil wasan.
Karena mereka ini wa antum ta'lamun, diberikan oleh Allah, sudah mengetahui sebetulnya. Tapi kalau tidak iman kepada Nabi Muhammad, ini kan repot, siksanya lebih gede kan. Karena orang yang mengetahui kemudian dia dalam keadaan kafir, tidak mau menerima dengan kenabian Nabi Muhammad, bahkan ingkar, bahwa mu'adzabun min qablil wasan. Ini kan siksanya pun lebih dahsyat daripada orang yang nyembah berhala gitu. Naudzubillah, naudzubillah. Ya. Cukup sudah, terima kasih. Jazakallah khair. Insyaallah kita ketemu lagi dengan bahasan yang sama ya. Ini masih panjang pokoknya, tenang aja. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin. Allahumma rabbi anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih 'alana wa qurbatil lana fi dinina. توسلنا بتعليم توسلنا بتعليمين أن ترزقنا الواسع وأن ترزق الآمنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك